Kali ini kita akan mereview alur film India yang berbahasa Telugu dengan judul Raitro Revels alias Triple R yang dirilis tahun 2022. Ini masih anget banget boy. Film ini disutradarai oleh S.S. Rajamouli, sutradara dari film Bahubali, dan dibintangi oleh aktor papan atas yaitu Nandamuri Tara Kamararu Junior atau yang bisa dikenal dengan NTR Junior dan Rachamandra Triple R. Film ini berkisah tentang usaha dua pria untuk mengusir penjajah dari tanah India pada tahun 1920-an yang sampai seperti apakah keseruan cerita ini? Masih penasaran? Yuk terus kita pantengin. Siapin kopi, siapin kuaci, mari kita eksekusi. Film diawali dengan kolonial Inggris yang masuk ke hutan Adilabab yang mau mengambil rumput untuk kambingnya. Di sana mereka bertemu penduduk pribumi, seorang gadis kecil bernama Mali. Nah, Mali ini sangat pandai bernyanyi dan melukis henna. Istri gubernur yang bernama Katie tertarik kepadanya. Ia meminta suaminya untuk membeli Mali. Gubernur Scott meminta pengawalnya membayar Mali seharga 2 keping logam. Uang itu diberikan dengan cara yang tidak manusiawi. Ibu Mali mengambil uang itu. Ia mengira Gubernur Scott memberikan uang karena nyanyian anaknya. Mali seketika gubernur dan rombongannya pergi dengan membawa Mali yang membuat Ibu Mali panik. Ia berusaha menghentikan mobil yang membawa Mali. Seorang prajurit bersiap menembak Ibu Mali, tetapi Gubernur Scott melarangnya. Menurutnya membunuh Ibu Mali dengan peluru seperti itu sangat sia-sia nyawanya. Nyawanya tidak sebanding dengan harga peluru. Kemudian membunuh Ibu Mali dengan memukul kepalanya menggunakan kayu. Scene berpindah, ribuan massa mengerumuni kantor polisi di kota Delhi. Mereka menuntut agar polisi membebaskan pemimpin mereka yang ditahan kolonial Inggris. Kantor polisi itu dijaga oleh beberapa polisi pribumi yang dipekerjakan oleh kolonial. Karena permintaannya tidak didengar, massa semakin brutal. Seorang pria bahkan melempar batu ke arah kantor polisi yang membuat Jenderal William marah. Kemudian berteriak, "Tangkap pria sialan itu!" Mendengar perintah sang jenderal, polisi yang bernama Raju merajuk melompat masuk ke tengah kerumunan massa untuk menangkap pria itu. Tindakan Raju dihadang oleh massa yang mengeroyok, tetapi Raju adalah polisi yang sangat tangguh. Ia terus mengejar pria tadi di antara kerumunan. Akhirnya Raju berhasil menangkapnya. Meskipun wajah Raju babak belur, tetapi berkat keberaniannya, kerumunan massa tadi akhirnya memilih mundur. Tindakan Raju membuat Jenderal William melotot takjub. Bim adalah pemuda desa dari hutan Adilaba, sangat tangguh dan pemberani. Bim bahkan punya keberanian dan juga kekuatan untuk menangkap seekor harimau. Bim memancing harimau itu masuk ke dalam perangkap, tetapi sayangnya perangkap itu terputus. Meski demikian, tim berhasil menangkap harimau itu. Selanjutnya, Bim ingin pergi ke kota untuk menyelamatkan saudaranya yang diculik oleh Gubernur Scott. Di sana, Bim menyamar menjadi seorang mortir yang bernama Akhtar. Tidak lama berselang, sebuah kereta api pengangkut bahan bakar minyak melintas tepat di bawah jembatan itu. Kereta api tersebut mengalami kecelakaan yang membuatnya terbakar dan jatuh di sungai. Insiden tersebut menyebabkan seorang anak kecil yang berada di bawah jembatan terjatuh dari sampannya. Ia berusaha keluar dari sungai, tapi anak itu sudah terkepung kobaran. Raju dan Bim niat menolong anak kecil tersebut. Raju memberikan kode kepada Bim agar mereka bahu-membahu menolongnya. Bim bergegas menaiki sepeda motor dan setibanya di atas mereka mengikatkan tali di pinggang mereka masing-masing. Raju dan Bim berhasil menyelamatkan anak kecil tadi dengan cara yang akrobatik. Mereka berayun menggunakan tali menangkap anak kecil itu dan melemparkannya ke tepi sungai yang berpasir. Setelahnya mereka berkenalan dan akhirnya mereka bersatu. Bim melihat seorang wanita Inggris dan dia menyukainya. Lalu Raju menolongnya dengan menebarkan paku di jalan yang membuat ban mobil Jenny bocor. Setelahnya, Raju memberikan kesempatan kepada Bim untuk membonceng Kenny ke pasar.
Mereka berdua agak kesulitan berkomunikasi karena Bim tidak bisa berbahasa Inggris dan sebaliknya Jenny tidak bisa berbahasa India. Meskipun demikian, mereka tetap berkenalan. Jenny membelikan pakaian untuk gadis kecil yang tinggal di rumahnya dan gadis itu bernama Mali. Mendengar nama Mali, Bim jadi tahu jika Mali ditahan oleh keluarga Jenny. Kemudian ia segera mendatangi toko perhiasan, membuat gelang dalam hitungan detik. Barang itu jadi. Kemudian menitipkan gelang itu kepada Jenny untuk diberikan kepada Mali. Selesai berbelanja, Jenny berpamitan dan ia sempat memberikan undangan kepada Bim agar datang ke pesta dansa. Jenny pulang ke rumah dan bertemu Mali. Ia memberikan pakaian tetapi malah tidak terlihat menyukainya. Ketika Jenny memberikan gelang, Mali tersenyum senang. Gelang itu mengingatkan Mali akan keluarganya. Di sisi lain, Bim mendapat undangan dari Jenny untuk datang ke pestanya. Akhirnya Bim masuk ke dalam rumahnya Jenny. Setibanya di sana, dia mendengar suara nyanyian Mali. Bim memanfaatkan momen tersebut untuk mencari Mali. Ia menemukan gadis malang itu tawan sahanan. Laci tertangkap meskipun dihajar hingga babak belur. Laci tetap tidak mau buka suara terkait anggota komplotannya. Ketika Raju lengah, Laci menangkap seekor ular berbisa. Ia menghampiri dirinya. Tidak lama berselang, Raju muncul dan ia kembali menginterogasi Laci. Di saat itulah Raju menemukan kalung lagi yang terlihat tidak familiar. Ketika Raju mendekati Laci melemparkan ular itu ke arahnya. Raju digigit ular berbisa dan racun ular itu mematikan. Raju akan tewas dalam selang waktu. Ia akan tewas karena gigitan ular. Raju membebaskan Laci. Ia kemudian bergegas mencari temannya Bim dan temannya menemukan Raju. Mereka segera memberikan pertolongan. Kebetulan Bim dan kawan-kawan mengetahui obat penawar dari bisa ular itu. Karena kondisi Raju kritis, Bim memberikan kalungnya kepada Raju. Kalau itu adalah jimat penangkal dari hal-hal buruk. Ketika melihat kalung itu, Raju tersadar jika Bim adalah anggota komplotan Laci karena kalung mereka sama persis. Setelah itu, Bim mengantar Raju pulang. Malam itu, Bim dan kawan-kawan bersiap menyelamatkan Mali. Di saat Pak Banyak Bicara menerobos masuk menggunakan sebuah mobil yang berisi sejumlah hewan buas yang mereka tangkap. Kawan-kawan mencari Mali, tetapi ia justru bertemu dengan Jenny. Ia segera mengamankan Jenny di dalam sebuah mobil. Sementara itu, Mali berusaha kabur dari rumah gubernur. Namun ia ditangkap oleh pengawal yang bernama Robert. Dari belakang Bim, ada yang memanggilnya Ahtar. Lalu Bim melihat ke belakang. Tetapi di saat itulah Raju muncul dan Bim kaget melihat kedatangan Raju dengan seragam polisi yang tidak percaya jika sahabatnya itu adalah seorang polisi. Lain sekarang Raju ingin menangkap dirinya. Bim di sini murka dan kini terjadi perkelahian dahsyat antara keduanya dan Raju tetap dengan pendiriannya. Setelah itu, Bim melompat ke arah teralis yang berada di bawah lantai, tetapi Raju menghentikan menggunakan kalung jimat pemberian Bim. Raju meminta Bim menyerah, jika tidak maka Mali akan dibunuh. Bim kesal dengan sikap Raju, meninju wajahnya berulang kali. Bim tertangkap dan Raju justru mendapatkan promosi jabatan sebagai polisi. Lalu dia mempunyai akses masuk ke gudang senjata Inggris. Setelah mendapatkan promosi jabatan, Raju kemudian menulis surat kepada kekasihnya, Sinta, untuk memberikan efek jerah. Gubernur Scott memerintahkan Raju untuk mencambuk Bim. Bim dipaksa untuk berlutut, namun Bim tidak mau untuk melakukannya. Akhirnya Raju mencambuk Bim. Hukuman itu terhenti jika Bim mau berlutut karena Bim keras kepala bagaikan batu, mungkin tidak mau berlutut kepada polisi. Istri gubernur kemudian memberikan cambuk berduri kepada Raju. Raju sebenarnya berserba salah. Di satu sisi ia merasa simpati kepada sahabatnya, sedangkan di sisi lain Raju harus tetap acting supaya mimpinya merampas senapan kolonial Inggris bisa menggapai mimpi. Luar biasa ketika dicambuk, bukannya berlutut, justru Bim bernyanyi. Bahkan saat betisnya diinjak sekalipun Bim tetap bertahan agar lututnya tidak jatuh ke bawah. Sementara Jenny yang menangis melihat penderitaan itu setelah melihat perlakuan Inggris terhadap
warga yang menyiksanya. Kejadian itu murka. Mereka segera menyerang. Para prajurit kemudian menghentikan hukuman dan membawa Bim. Malam harinya Raju mendapatkan kabar jika Inggris akan melakukan pengiriman senjata 2 hari lagi. Ternyata Raju sudah tidak tertarik kepada senjata Inggris. Target utamanya adalah menyelamatkan Bim. Karena Raju melihat bagaimana reaksi orang-orang India ketika melihat Bim disiksa. Mereka punya semangat kebangkitan untuk menentang penjajah. Menurut Raju, Bim adalah senjata berharga yang bisa membangkitkan revolusi di depannya. Raju mengaku siap mati demi membebaskan Bim dan melepaskan India dari cengkraman hewan buas. Gubernur Scott ingin menghukum mati Bim karena ia bisa mengobarkan api pemberontak. Raju segera mengusulkan agar hukuman itu dilakukan di tepi sungai. Raju beralasan jika eksekusi di tempat yang kemarin maka hal itu bisa membangkitkan amarah warga. Selain itu, agar bisa tewas dengan rasa takut, mereka harus membawa Mali di hadapan Bim. Juga akhirnya disetujui oleh Gubernur Scott. Kemudian Raju secara diam-diam mengganti peluru para eksekutor hukuman mati dengan peluru kosong. Tidak hanya Raju, paman Raju juga ikut membantu Bim. Ia memberikannya silet. Gubernur Scott juga ikut hadir dalam eksekusi mati Bim. Sebelum berangkat ke TKP, ia bersalaman dengan Raju. Di saat itulah Scott merasakan sesuatu yang aneh. Dari tangan Raju, tangannya berbau bubuk mesium. Raju kemudian membawa Mali menggunakan mobilnya. Ia berada di iringan terdepan. Di tengah perjalanan, Raju menarik tali pada sebatang pohon dan pohon itu tumbang mengenai mobil Scott. Kemudian mengambil senapan dan menembak mobil Raju. Sementara Raju punggungnya justru tersusuk kayu. Ketika ia terpental keluar dari mobil, berusaha bangkit dan mengejar tentara yang ingin memburu Mali. Bim berada di tempat eksekusi. Ia berhasil memotong tali yang membelenggu tangannya. Bim kemudian menghajar para prajurit di sana hingga babak belur. Modal Mali berlari ke arah Bim. Laju ya berada di belakang Mali menembak tentara Inggris yang ada di belakang Bim. Bim mengira Raju ingin menembak Mali lalu melepaskan tembakan dan membunuh tentara Inggris. Tapi Bim justru memukul Raju, sedangkan tentara Inggris berdatangan untuk mengejar Bim dan Mali. Tetapi mereka dihadang oleh Raju. Raju teringat akan tunangannya Sinta. Sebelum menjadi ofisi, Raju berjanji bahwa dia akan kembali kepada. Raju kemudian memberikan potongan kalung miliknya kepada Sinta. Tidak hanya kepada Sinta, ia juga berjanji kepada seluruh warga yang mendukung revolusi. Raju akan memberikan semua senjata. Setelah berbulan-bulan melakukan pencarian militer Inggris tetap gagal menemukan Bim. Sementara Raju ia dipenjarakan karena berkhianat kepada kolonial Inggris. Sekalipun berada di penjara, Raju tetap melatih fisiknya. Ia tidak mau menyerah. Tindakan itu membuat tentara Inggris yang bernama Edward terpancing amarahnya. Edward kemudian memukul lutut Raju sehingga ia tidak bisa berjalan. Raju kemudian dipindahkan ke sel tahanan yang lebih sempit dan berada di dalam tanah. Agar tidak tertangkap oleh prajurit Inggris, Bim berpindah-pindah lokasi. Ia dan teman-temannya berada di desa Piksataman. Suatu hari tentara Inggris datang mencari Bim. Mereka akhirnya terkepung dan tidak punya jalan keluar. Beruntung pemilik rumah itu adalah Sinta. Sinta mengatakan kepada orang-orang Inggris bahwa keluarganya terkena penyakit buduk. Seketika para prajurit takutan dan pergi dari tempat itu. Mereka bahkan memukul Sinta yang berani-beraninya. Setelah prajurit itu pergi, Sinta menceritakan tentang tunangannya yang bernama Raju. Bim langsung sadar jika Sinta adalah tunangan sahabat. Setelah itu ia melihat kalung yang dipakai Sinta, kemudian menceritakan semua tentang Raju. Ia menangis membuka surat dari pemerintah Inggris yang mengabarkan bahwa Raju akan digantung 2 hari lagi. Bim terkejut mendengarnya semua cerita yang Bim merasa bersalah dan mengakui semuanya itu di depan Sinta dan bertekad untuk menebus kesalahannya itu dengan menyelamatkan Raju. Lalu Bim menyelinap masuk ke barak setelah ia mendapatkan petanya dari Jenny yang merangkap di atas tanah untuk mencari Raju. Kemudian Raju merasakan kehadiran Bim yang memberikan kode dan Bim mendengar bunyi kode. Bim terus mencari dan berhasil menemukan sahabatnya. Ia menangis menyesali kesalahannya. Setelah itu dengan segenap tenaga Bim berhasil membobol pintu penjara. Bim menggendong Raju yang tidak bisa berjalan karena lututnya. Mereka menghajar para tentara dengan cara yang sensasional. Bim dan Raju menaiki menara penjaga dan menghajar penjaga di sana. Setelah itu mereka melompat keluar dari tembok. Mereka menuju ke arah hutan. Di sana Bim mengobati luka Raju. Ia juga berdoa di patung dewa, di mana patung dewa itu memiliki senjata berupa panah. Setelahnya Bim menuju ke sungai kecil untuk minum, tetapi ternyata Edward dan pasukannya secara diam-diam menyerang Bim. Beruntung Raju terlebih dahulu membabat habis anak buah Edward menggunakan panah Dewa Siwa.
Setelah dia berhasil membunuh Edward, mereka berdua merampas motor juga kuda. Lalu kemudian bergegas ke istana Gubernur Scott. Bim dan Raju memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, dan setelah ia melepaskan motor itu, terbang melayang ke istana Scott lalu memanah motor itu menggunakan panah yang berisi granat sehingga muncul kobaran api. Motor itu pun masuk ke dalam gedung dan meluluh lantahkan istana Scott. Istana Scott hancur berkeping-keping. Istri Scott juga tewas akibat ledakan tersebut. Mereka segera merampas senjata tersisa dan memberikan kepada temannya, Raju. Gubernur Scott kemudian mengambil senjata api, tetapi ia terlebih dahulu dipanah oleh Raju. Raju kemudian mengambil sebutir peluru dan meminta Bang untuk menembak mati Scott, dan film pun berakhir. Film ditutup dengan adegan di mana Raju berhasil membawa senjata untuk para pejuang revolusi. Ya, juga bisa berkumpul kembali dengan tunangannya Sita. Bim dan Jenny menjadi pasangan kekasih. Selain itu pun meminta Raju agar mengajarkan dirinya untuk bisa membaca, menulis, dan menghitung sebagai bentuk persahabatan di antara mereka, dan film pun berakhir. Terima kasih.